Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @korean666. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Sakti Alam Kerinci. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sakti Alam Kerinci. Cerita ini mungkin tidak akan begitu seram dengan cerita-cerita horor yang lain. Karena pada cerita Sakti Alam Kerinci ini, aku hanya akan memberikan gambaran beberapa tempat seram yang berada tepat di kaki Gunung Kerinci. Mulai yang sudah melegenda hingga yang kurang didengar. Melegenda, maaf, maksudku adalah melegenda bagi rakyat sekitar, khususnya yang berada di Kecamatan Kayu Aro dan Kayu Aro Barat. Kayu Aro adalah sebuah daerah dataran tinggi yang terletak di gunung tertinggi Sumatera, yaitu Kerinci. Kayu Aro selain dikenal dengan tempat wisata alam, Kayu Aro adalah daerah penghasil teh terbaik di dunia. Daerahnya asri dan indah jika dipandang. Ya, begitulah dari segi mata telanjang, kita semua melihat hamparan teh yang luas dan indahnya pemandangan Kayu Aro. Jika dilihat di siang hari dan teriknya matahari menyinari. Nama Kayu Aro sendiri konon diambil dari sebuah pohon besar yang hingga detik ini masih berdiri gagah di atas pijakan tanah. Sedikit gambaran mengenai pohon Kayu Aro. Beberapa masyarakat percaya pohon Kayu Aro dapat menggambarkan perekonomian daerah dengan tanda rimbun atau gugurnya daun di sana. Mungkin cukup untuk penjelasan tentang Kayu Aro. Saat ini aku akan membagikan beberapa tempat angker, seram, atau hal yang sama sesuai versi masyarakat sekitar yang sudah pernah aku wawancarai secara langsung. Yang pertama, rumah sakit Gunduk Rumah Sakit, bukan nama asli rumah sakit. Aku sengaja menyamarkan nama ini karena memang rumah sakit ini masih beroperasi dan masih ada hubungannya dengan perusahaan tempat orang tuaku bekerja. Jika kalian para pembaca adalah masyarakat sekitar, mohon untuk tidak menyebutkan namanya secara gamblang, karena tentu saja akan ada pihak yang nanti akan merasa dirugikan. Kejadian horor yang terjadi di rumah sakit ini banyak dialami oleh masyarakat setempat atau masyarakat Gunduk Rumah Sakit. Dan untuk kali ini akan aku bagikan sedikit cerita dari temanku bernama Putra. Kejadian ini terjadi saat Putra masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Malam itu malam minggu, Putra baru saja pulang dari tempat tongkrongannya. Jam menunjukkan pukul 00.30. Di Kayu Aro, pukul 00.30 akan menjadi hal yang susah untuk menemui pengendara yang melintasi jalan raya. Ada, tapi tidak seberapa. Jadilah Putra dan temannya bernama Dwi, cowok, akan berniat pulang ke rumah yang juga bertepatan di desa Gunduk Rumah Sakit. Sesampainya Putra di halaman rumahnya, Putra merasa tidak enak harus membangunkan orang tuanya selarut ini. "Cok, gimana ini? Gak berani aku gedor pintu," kata Putra lirik kepada Dwi. "Wah, gimana toh? Kita beli minum aja, nanti tidurnya di rumah sakit sana," sahut Dwi memberi ide. Mata Putra terbelalak heran, meskipun Putra kenal teman-temannya sebagai bocah yang kendel. Tapi untuk mendekati rumah sakit tersebut, dia harus berpikir 2 kali. "Gila kamu, apa nggak ada tempat lain? Warung nasi atau warnet gitu, kan lebih waras sepertinya," jawab Putra. "Warung yang sekarang masih buka itu siapa? Gendruwo pun malas buka warung di tempat sepi begini. Sudahlah, daripada kita kedinginan di sini, kita cari minum, terus bebakaran di sana," kata Dwi sekonyong-konyongnya. Mendengar penjelasan Dwi yang memang masuk akal, Putra pun dengan terpaksa mengiyakan ajakan Dwi untuk pergi ke rumah sakit Gundik Rumah Sakit. Bermodalkan 3 liter tuak untuk menghangatkan tubuh dan beberapa bungkus rokok, mereka siap untuk menginap di rumah sakit Gundik Rumah Sakit. Oh ya, aku lupa memberitahu, rumah sakit ini sempat tidak beroperasi selama beberapa tahun karena alasan yang tidak begitu jelas. Kenapa dan mengapa?
Dan pada tahun 2011, rumah sakit Gundik Rumah Sakit sedang dalam keadaan kosong tidak berpenghuni. Singkat cerita, tepat jam 1 dini hari, mereka sampai di rumah sakit tersebut. Waktu berjalan tanpa ada sedikit gangguan apapun. Api dari bakaran sampah dan kayu-kayu yang berserakan cukup membuat tubuh mereka tidak kedinginan. "Cok, kok lama-lama ngeri ya?" kata Dwi secara tiba-tiba sembari merangkul tubuhnya sendiri dan melihat sekitar. "Sombong kamu, tadi aja berani, sekarang ketakutan. Ah, tipis," jawab Putra menyesap rokoknya. "Apa karena tuak ini ya?" tanya Dwi mulai cemas. Separuh perasaannya mulai ragu untuk tetap bermalam di rumah sakit ini. "Apa hubungannya? Kan di sini kita nggak ganggu," jawab Putra menenangkan Dwi. "Gak ganggu pilmu. Apa nggak lihat kita bawa tuak 3 liter? Tempat cuma buat mesum gini," timpal Dwi. "Udahlah, nggak apa-apa." Dwi masih dalam posisi yang sama, merangkul tubuhnya. Sekarang Dwi semacam termakan oleh ucapannya. Hawa dingin tidak enak mulai menggerogoti pikirannya. Cemas dan takut. Ketakutannya seakan sedang menjadi tontonan banyak orang, meskipun tidak ada siapa-siapa. Dwi memastikan itu hanya ada dia dan Putra yang saat ini masih santai di depan api. Rasanya sudah sangat lama mereka berada di rumah sakit tua itu. Lama sekali, tapi mereka salah. Mereka berada di sana baru 45 menit saja. Bahkan tuak yang dibelinya masih tersisa banyak sekali. "Pulang aja yuk," ajak Dwi yang kini sangat ketakutan, entah karena apa. "Apa sih? Tadi maksa mau nginap di sini. Sekarang mau pulang kemana? Rumahku. Wah, dilempar golok aku sama bapakku nanti," kata Putra tetap tenang. "Tapi..." "Sudah. Kalau mau pulang ke rumahmu gimana?" potong Putra bertanya. Ia sedikit dongkol melihat tingkah Dwi yang mendadak menjadi penakut seperti itu. Meskipun Putra sebenarnya juga takut, tapi ia lebih memilih untuk tidak menampakkan rasa ketakutannya. "Ayolah, daripada ngompol aku di sini." "Ya udah, matikan apinya, tuaknya buang aja," kata Putra sembari berdiri dan berjalan menuju motornya. Api sudah dalam keadaan mati, cepat, karena disiram tuak pula. Dwi berlari kecil mengejar Putra yang lebih dulu menuju ke motornya yang terparkir. Tiba-tiba saja, langkah Putra terhenti, sehingga Dwi pun menabrak Putra dari belakang. Putra berhenti, tentu saja bukan tanpa sebab. "Ada apa, Cuk?" "Jangan lihat ke depan," kata Putra lirih. Sama halnya dengan orang lain, semakin dilarang, semakin penasaran. Dwi nekat melihat apa yang dilihat oleh Putra. Benar saja, Dwi melihat bungkusan putih berdiri tegap membelakangi mereka berdua. "Jangkrik, pot." "Shh, diam," kata Putra. "Weh, aku gak kuat, Cok. Aku mau pulang aja lah. Anterin aku pulang ya, Cok," kata Dwi merengek, bahkan sudah mulai menangis. Mustahil sekali kalau bungkusan putih itu tidak mengetahui keberadaan mereka berdua. "Kita gak boleh pulang, Cok," kata Putra masih dalam keadaan tenang. "Walah, bener-bener deh, aku gak berani. Ayo pulang, tinggal aja setan gila itu," kata Dwi semakin ketakutan dan tidak menentu, panik. Bahkan jika harus memilih, lebih baik untuk pingsan daripada berhadapan dengan bantal guling itu. "Jaga mulutmu, ini baru satu, yang lainnya belum," bentak Putra. "Aku mau pingsan aja lah, Cok. Tapi kok gak bisa ini? Gimana toh ya Tuhan? Tunjukkan jalan terang," ucap Dwi sudah mulai menangis serupa bocah. "Shh, diam," kata Putra dan melangkah maju mendekati bungkusan itu. Dwi tidak berani melihat ke depan, bahkan ia menyesal. "Nasi sudah menjadi bubur," batin Putra berucap. "Kalau takut jangan setengah-setengah, kalau berani kudu maju." Begitulah batinnya bersuara. "Kula nuwun, di sini kami gak mengganggu, jadi tolong sekali menepi dari jalanku," kata Putra halus dan sopan kepada bungkusan itu. Pocong itu tidak bergeming sedikit pun, bergerak pun tidak. "Maaf jika kami mengganggu,
Tapi tolong, temanku ingin pulang. Ulang Putra berbicara masih dengan sopan. Dwi merasa ganjil mendengar suara Putra seperti itu, ditambah dengan bahasa yang tidak Putra banget. Kamu ngomong sama siapa, Cok? Udah diam aja, mau pulang gak? Timpal Putra. Sekali lagi, tolong minggir dari jalanku, kata Putra sedikit dengan nada tinggi. Tidak, pocong itu masih dengan posisi yang sama. Oh, wedus perucol, minggir dari jalanku. Gak minggir, aku lempar kepalamu. Brengsek, bentak Putra pada pocong tersebut. Tidak lagi, ia masih berdiri dengan lilitan kain lusuh. Entah apa yang merasuki Putra, ia semakin ganas mencaci maki pocong itu, serupa sedang bicara dengan lawannya. 1, 2, 3 batu dilemparkan ke arah pocong itu, meskipun tidak kena. Lagi Putra memaki, sumpah serapa disebutkan olehnya. Seluruh isi kebun binatang keluar, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Entah sudah berapa batu yang dilemparnya secara sia-sia, tapi hal itu membuahkan hasil. Pocong itu menghilang dari pandangan Putra. Sudah aman, Cok, ayo pulang. Sembari menyapu kedua tangannya, Putra membalik badan dan berkata pada Dwi. Alhasil, Putra menemukan Dwi tidak sadarkan diri. Mungkin saja karena ketakutan, lalu ia pingsan. Tapi memang hanya itu alasannya kenapa Dwi bisa pingsan. Dengan tenaga seadanya, Putra mencoba membangunkan Dwi yang tidak sadarkan diri. Katanya, berbicara pada pocong tersebut membuat tubuhnya sedikit lemas, ditambah pengaruh tuak tadi. Pipi kanan dan kiri Dwi ditampar oleh Putra. Tidak berselang lama, Dwi terbangun dengan wajah bingung. Ada apa? Putra kembali menampar Dwi kuat, itu cukup sakit. Bangun weh, kata Putra geram. Weh, ayo pulang, pocongnya udah gak ada toh. Jawab Dwi kembali panik, dia ingat apa yang terjadi. Itu tadi hanya segelintir cerita dari kejadian ganjil di rumah sakit Gunduk Rumah Sakit. Pada intinya, kita tetap harus menjaga tata krama jika bertandang di kediaman seseorang. Meski bangunan kosong, tetaplah hargai penghuni bangunan tersebut, karena pada dasarnya bumi bukan hanya dihuni oleh manusia saja. Sedikit informasi, rumah sakit ini sekarang sudah kembali beroperasi beberapa tahun belakangan. Namun tidak semua bangunan yang dipakai. Kamar melati, kamar mawar tidak dihuni karena alasan rusak. Tetapi ada satu barisan kamar yang memang baru dibangun, tapi tidak dipakai dengan alasan tertentu. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Yang kedua, Taman Aroma Peco. Taman Aroma Peco berupa tempat wisata yang terkenal di kawasan Kerinci. Selain terkenal dengan keindahannya yang mempesona mata, pohon besar yang menutupi taman tentu saja menambah asri dan kesejukan jika berkunjung ke sana. Cocok untuk piknik sekeluarga. Selain terkenal dengan keindahannya, tempat ini juga cukup terkenal dengan sebutan sarangnya lelembut kelas kakap di kayu aru. Kebenaran atas itu hanya mereka yang diberi anugerah yang bisa mengetahui keasliannya. Dan legenda yang sering dibacakan oleh masyarakat sekitar adalah mustika yang terdapat di dalam danau ini. Konon danau ini dihuni oleh ular besar bermahkota dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaannya adalah untuk menunggu danau tersebut agar tidak meluap keluar, katanya. Begitu kesaksian masyarakat. Ada pula yang mengatakan bahwa ada sebuah kejadian jalan putus yang diakibatkan oleh ular ini. Benar atau tidak, masyarakat sebagian besar mempercayai hal itu. Percaya atau tidak, semua itu kembali pada diri pembaca masing-masing. Baiklah, aku akan membagikan sedikit cerita singkat yang dialami oleh temanku lagi. Kejadian dialami oleh temanku yang bernama Joko. Sebenarnya aku juga berada di sana ketika hal ganjil itu terjadi. Malam itu malam minggu. Aku dan teman-temanku termasuk Joko baru saja pulang dari tempat tongkrongan kami. Saat itu pula, kalau nggak salah jam 12.30 dini hari. Jadilah kami mengendarai motor beramai-ramai, bernyanyi sekonyong-konyongnya. Beberapa dari kami juga masih dalam keadaan mabuk, termasuk diriku. Oh ya, kejadian ini pada tahun 2012. Hal ganjil terjadi ketika kami sudah memasuki jalan berkelok, atau kami menyebutnya
pengkolan Sungai Jambu. Jalan itu memang tidak diberi sinar lampu jalan, sehingga penerangannya berasal dari lampu motor kami. Si Joko yang memang pada dasarnya adalah anak yang cukup pendiam dan bukan pemabuk seperti yang lain, tiba-tiba saja berteriak memaki. Hal itu membuat kami terkejut dan berhenti tepat di depan gapura Aroma Peco. "Ada apa, Jok?" tanya Oki yang masih dalam keadaan setengah sadar dari pengaruh alkohol. "Ada Kemamang," jawab Joko dengan nafas tersegal. "Yakin?" tanya Oki kembali. "Apa kalian gak ada yang lihat?" kata Joko lagi. "Enggak kok." "Alah, kamu mabuk itu," kata Doni. "Brengsek, aku gak minum," timbal Joko. "Udah datangin aja, kalau dapat bisa kaya kita," kata Doni. "Kaya ndokmu itu," bentak Joko. "Ya kata nenekku, kalau kita ketemu Kemamang berarti ada orang yang mau disantet. Nah, nanti kita bilang ke orang yang mau disantet itu. Nanti kan kita dikasih imbalan," ujar si Doni. "Orang kok mbok pikirannya cuma uang tok ya? Ya udah yuk masuk," kata Joko. Kami berenam memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dulu, aku bukanlah tipe orang yang banyak bicara, apalagi dalam keadaan takut. Ya, memang dulu aku penakut. Jadi aku hanya menurut saja. Pikirku, apapun kejadiannya aku pasrah. Dan benar, kedatangan kami tidak disambut dengan baik oleh penghuni di sana. Baru saja kami akan mematikan motor. Suara itu keras menggelegar di tengah rimbunya pepohonan. Dan percaya atau tidak, suara itu didengar oleh semua pasang telinga. "Lunga saka kene le." Tidak tahu dari mana asal suara itu. Suaranya seperti berada di mana-mana. Kami tidak pergi dan lari kabur. Joko malah berkata, "Keluar Lamba, aku gak takut," kata Joko sombong. Aku dan teman-temanku hanya saling beradu pandang, bingung. Joko yang terkenal pendiam kini malah menjadi gila. Tidak ada yang berkata lagi. Suasana menjadi hening. Hanya jangkrik yang terdengar di mana-mana. Tidak ada yang berani bersuara selain Joko. Doni pun demikian. Tidak bersuara besar seperti di luar tadi. Tidak ada jawaban dari tantangan Joko. Aku hanya diam tidak berkutik. Jangankan untuk bicara, menarik nafas saja susah. Akhirnya salah satu dari kami, yaitu Doni, melihat sosok putih menggantung di atas pohon. Bukan menggantung, tepatnya berdiri di atas pohon. Tidak aba-aba, sosok itu menyapa kami dengan suara tawanya. Semua mendengarnya, tapi yang melihat hanya Doni. Doni tidak berkedip sedikit pun, kaku serupa patung. "Wah, wah, wah." Hanya kata itu yang keluar dari mulut kami. Aku pun juga demikian, panik, takut. Joko kembali lagi dengan ulahnya. "Mbak, sini keluar, ada cowok ganteng di sini," kata Joko sembari tertawa. Kepala Joko kini ditepuk oleh Rama. "Jangan sombong di tempat seperti ini kamu, walat nanti kita," kata Rama mulai emosi. Joko hanya diam mendengar Rama berkata seperti itu. Kini giliran Oki. Sosok hitam besar berdiri di belakang Joko, hanya Oki yang melihat. Gambarannya jelas, matanya merah menyala. Tubuhnya hitam berbulu, taringnya keluar serupa babi. Begitulah deskripsi yang dijelaskan oleh Oki. Kini Doni dan Oki yang mematung, dan aku dan yang lainnya tidak menyadari hal itu. Keadaan pun semakin mencekam. Panik tidak menentu yang sedang kami rasakan saat itu. Hanya berbekal doa dan suratan pendek yang dapat menutupi ketakutan kami. Meski nihil, rasa takut tetap saja menyelimuti pikiran kami. Keringat dingin di pundakku sudah mulai keluar. Intinya sudah tidak nyaman sekali berada di dalam. Pemandangan indah di siang hari berbanding terbalik saat malam hari. Ketakutan memuncak ketika suara itu kembali lagi. Besar sekali suaranya, mirip seperti suara orang dewasa yang sedang marah. "Lunga saka kene." Kini dengan nada lebih membentak. Tanpa babi bu, aku langsung tancap gas, tidak beraba-aba. Aku tidak peduli lagi dengan yang lain. Tapi ternyata itu tindakan salah. Saat aku dan Rian akan keluar dari Aroma Peco dan meninggalkan yang lain, tiba-tiba saja
Motor kami mati mendadak. Kami cek bensinnya, ternyata masih banyak. Semua cara sudah dicoba untuk menghidupkan kembali mesin motor. Nahas, usaha itu sia-sia. Tidak sampai di situ, suara perempuan menangis bercampur tawa dengan keras, memecah hening di malam hari. Saat itulah rasa takut itu sangat tidak terkendali. Tiba-tiba saja Rian menarik tanganku, mengajakku berlari kembali ke tempat teman-teman. Kami berlari seperti dikejar anjing. Berlari dengan sekuat tenaga yang tersisa, suara tangisan dan tawa itu masih saja mengejar kami. Sesampainya kami di tempat awal, aku dan Rian tidak menemukan yang lainnya, demikian pula dengan motor-motornya. "Di mana bocah-bocah, Yan?" tanyaku masih dengan nafas berat. "Gak tahu, Dil, jangkrik, kita ditinggal," jawab Rian juga dalam nafas tersegal. Suara itu masih terdengar, tapi sedikit menjauh. Malah disitulah kepanikan lebih terasa. "Dil, katanya kalau suaranya itu jauh, artinya setannya dekat," tutur Rian. "Udahlah, jangan bahas setan lagi, pusing kepalaku gara-gara Joko ini. Udah, kita balik ke tempat tadi aja. Bismillah aja intinya. Cepat dihidupin motornya, cepat kita pulang," kataku. Kami berjalan cepat, mencoba menutupi ketakutan yang dirasakan di tengah rimbunan pohon beringin, menuju ke tempat motor kami. Syukurlah, selama kami berjalan, tidak ada keganjilan yang terjadi. Dan syukurnya lagi, motor masih berada di tempat semula. Mesin tetap tidak mau menyala. Segala macam doa dan ayat suci sudah disebut, tapi tidak mau menyala. Rian yang saat itu sedang menahan kencing, aku suruh untuk mengencingi motor itu. Kata-katanya pun itu manjur, benar. Setelah motor dikencingi oleh Rian, motor hidup dengan lancar. Aneh, tapi memang begitulah yang terjadi. Dengan sedikit rasa jijik, aku mengendari motorku yang sudah dihujani oleh air kencing Rian. Kejadian malam itu berakhir sampai di sana. Ingat, kenapa aku menulis Joko di awal cerita? Memang semua penyebabnya adalah Joko. Setelah beberapa hari setelah kejadian, tepatnya malam Rabu, aku bersama dengan Rian bertemu dengan bapak-bapak yang sudah kami kenal. Sebutlah dia bernama Pak Yo. Malam itu, selepas azan Isya, aku dan Rian pergi berkunjung ke rumah Oki, dan kebetulan di sana ada Pak Yo. Basa-basi dimulai, hingga pada keheningan tanpa pembicaraan, Pak Yo memecah hening. "Malam minggu kemarin, kalian dari mana?" tanya Pak Yo sembari menyesap rokok. "Main lah Pak, kemana lagi?" jawab Oki santai. "Maksudku, sehabis main, kalian mampir di mana?" "Oh, di rumah Peco Pak. Kenapa memangnya?" "Ah, dasar anak ingusan," Pak Yon berkata sembari tersenyum geli. "Itu, kasih tahu temanmu kalau mau cari popok wewe, jangan bohongi teman sendiri." "Gimana Pak? Siapa yang Anda maksud?" kata Oki. "Aku yang gak tahu namanya. Anak yang pakai motor warna biru, hitam kulitnya, rambutnya berdiri kayak simpai." Mata kami saling beradu pandang. Ya, tentu saja ciri-ciri tersebut hanya tertuju pada satu nama, yaitu Joko. Di sana kami diberitahu, ternyata Joko adalah biang dari segala masalah. Dia berpura-pura melihat ke Mamang agar bisa membawa yang lain masuk ke dalam. Ditambah dengan kebodohan Doni yang bisa menguatkan niat Joko. Menurut Pak Yo, Joko juga tidak berhasil mengambil popok wewe semudah itu. Dan kecerobohan Joko membuat kami berlima menjadi trauma untuk kembali ke sana di malam hari. Sayangnya, setelah kejadian itu, Joko tidak pernah kembali nampak berkumpul dengan kami. Hal itu menguatkan argumen Pak Yo. Trauma yang dialami membuat salah satu dari kami jatuh sakit karena ketakutan atau apapun sebabnya. Entah itu memang dia terlalu banyak kena angin malam atau memang ketakutan. Tetap saja kami berspekulasi bahwa sakitnya Doni adalah sebab ketakutan yang dia alami karena kelakuan ceroboh si Joko. Cerita singkat yang kami alami tersebut tetaplah menjadi seupil kejadian menyeramkan yang pernah terjadi di Taman Aroma Peco yang indah akan pemandangan dan tempatnya. Buat para wisatawan juga tidak perlu takut untuk datang berkunjung, karena pada intinya niat baik akan berbuah kebaikan pula.
Dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.